Ketemu lagi kita di diskusi seputar kebijakan terkini BSKDN Kemendagri atau kita singkat Disket. Kali ini kita kedatangan narasumber yang kebetulan minggu-minggu ini BSKDN sedang ada perhelatan besar terkait dengan rangkaian daripada Innovative Government Award. Pada pagi hari ini kita sudah bertemu dengan Bapak Sony Budaya Putra, PJ Wali Kota Padang Panjang. Siap. Di mana kota beliau ini masuk nominator yang kelima kali. 4 kali sudah diboyong pulang, hari ini masuk nominator lagi. Kita pengen tahu bagaimana perasaan beliau, bagaimana perasaan beliau yang memaparkan, bagaimana inovasi Kota Padang Panjang ke depan. Baik, kita akan tanyakan langsung pada beliau pada pagi hari ini. Baik, permisa kebijakan, pemerhati kebijakan seluruh Indonesia. Selamat pagi Pak Wali Kota. Selamat pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Bapak setelah keluar dari ruang sidang tadi? Menegangkan ya Pak ya? Iya, luar biasa menegangkan. Mungkin di acara kita ini Pak, ada mungkin pemerhati kebijakan seluruh Indonesia pengen bertanya nih. Soal perasaan Pak. Bagaimana perasaan Bapak setelah keluar dari pemaparan tadi? Apa ada sesuatu yang berbeda atau mungkin kesan yang berbeda? Silakan Pak. Ya. Dari kemarin sebenarnya sudah sulit tidur. Oh, sulit tidur. Menyiapkan presentasi ini. Ya. Karena kami seperti yang disampaikan tadi, alhamdulillah beberapa tahun terakhir masuk nominasi. Masuk 10 besar, kemudian 2023 yang sedikit keluar. Berpengalaman lah. Berpengalaman. Dan ini apa yang disampaikan pepatah, mempertahankan itu lebih berat daripada merebut. Ini tantangan. Pada saat kepala daerah definitif, Padang Panjang masuk kota terinovatif, pada saat PJ keluar. Nah, ini yang menjadi beban. Ini. Makanya alhamdulillah barusan kita selesai presentasi. Dan ya nggak tahu lah penilaian dari tim, tapi dari apa yang kami sajikan, kemudian tanggapan dari tim, insya Allah mudah-mudahan Padang Panjang kembali masuk dalam kota terinovatif 2004. Kalau saya pantau-pantau tadi dari kamera, the best pokoknya. Harus percaya diri ya. Kami menunggu ini tadi sudah diinfokan akan ada nantinya visitasi, validasi lapangan. Insya Allah kita akan siap untuk menjamu atau menunggu tim. Iya harus gitulah. Kayak pemain berpengalaman yang kelima kalinya. Gitu. Cuma yang memaparkan baru Pak Bijak. Oh iya. Itu yang bikin mereka. Makanya saya tanya perasaannya. Kemudian gini Pak Wali. Bagaimana respon juri tadi pada saat Pak Wali memaparkan soal inovasi unggulan? Ya. Nah, tadi kira-kira bocoran pertanyaannya dan jawabannya itu. Ya. Kalau sejauh ini ya so far so good dari yang kita paparkan, karena memang kami menghadapi IGA ini tidak main-main, karena kami sudah berkomitmen dengan seluruh kepala OPD didukung oleh DPRD bahwa setiap OPD, setiap bidang, setiap UPTD, dan setiap kelurahan minimal satu inovasi. Berarti betul-betul dibangun budayanya ya? Memang harus dibangun dari awal. Bukan hanya IGA ini mungkin bonus Tidak, lah ya? Iya, jadi bukan sesuatu kebetulan, tetapi ini betul-betul kita proses. Dan ini tentu dari apa yang kami sampaikan tadi, ya kalau kita lihat respon, ya kalau istilahnya di Padang atau di Sumbar, di Minang, yang lahir itu menunjukkan yang di dalam. Ya, jadi dari apa yang kesan yang kami lihat dari presentasi dan jawaban yang kami sampaikan atas pertanyaan dari tim penilai, mudah-mudahan positif. Bisa dijawab dengan baik. Insya Allah bisa. Luar biasa. Pemirsa kebijakan dan pemerhati kebijakan di seluruh Indonesia, ini menarik nih, kita bertanyanya heart to heart, ya, nanyanya perasaan Pak Wali gitu. Kemudian Pak Wali terkait dengan inovasi Kota Padang Panjang nih. Sebenarnya apa yang pengen dirambah Kota Padang Panjang dengan inovasi ini? Apakah sekarang itu konsennya ke program prioritas kah? Atau mungkin ada persoalan yang paling krusial mungkin di Padang Panjang? Iya. Monggo Pak. Iya, kita tahu Padang Panjang itu salah satu kota kecil dan kota terkecil di Indonesia. Kota terkecil di Indonesia? Iya, ada 5 kota terkecil di Indonesia, termasuk di dalamnya itu Padang Panjang. Pak, gitu? Ya, luas kita hanya 23 km persegi, hanya 2 kecamatan, 16 kelurahan. Iya. Dengan penduduk lebih kurang 60.000. Tentu dengan
kondisi ini sumber daya sangat terbatas, kapasitas fiskal daerah juga rendah. Jadi untuk itu perlu dikelola. Kota kecil ini perlu dikelola dengan baik sehingga nanti tumbuh menjadi besar. Walaupun kotanya kecil, tetapi secara bertahap tumbuh menjadi besar. Ibaratnya kalau negara Singapura, mungkin sepersekiannya provinsi Sumatera Barat luasnya, tetapi itu menjadi sebuah negara yang sangat diperhitungkan di terinovatif. Indonesia. Benar. Paling maju. Iya. Nah, dengan kondisi ini makanya kami harus berupaya melakukan terobosan-terobosan termasuk inovasi. Kalau hanya dengan cara-cara biasa mengelola kota ini akan tertinggal. Dengan terbatasnya anggaran, terbatasnya kewilayahan, personil. Kalau nggak dikelola dengan cara-cara baru, nggak nyampe-nyampe. Betul, Pak. Kota Padang. Luar biasa nih Pak Wali. Kemudian nih Pak, menurut Bapak nih, di mana sih uniknya inovasi yang Bapak paparkan tadi? Di mana sih keunggulannya? Apa mungkin Bapak memilih itu, Bapak sudah lihat inovasi yang lain? Iya. Uniknya di mana sih? Iya. Kira-kira. Jadi tadi kami memaparkan 2 inovasi unggulan. Satu digital, yakni ASIK PBB, aplikasi sistem informasi geospasial untuk PBB dan PBB BPHTB. sudah terintegrasi dengan geospasial. Ya. Kemudian yang non digitalnya yaitu namanya Sisutan. Ini aplikasi sebuah sistem inovasi bukan. Namanya Sutan, tetapi sebuah inovasi layanan di rumah sakit umum daerah di mana pasien yang setelah menjalani perawatan rawat inap sebelum pulang diberikan sentuhan ikhlas oleh petugas melalui cuci rambut, pijat. Ini menarik nih. Menarik nih pemirsa nih. Nah, terus Pak? Ya, jadi kami mungkin sedikit kami ulas. Kenapa yang masalah ASIK PBB, BPHTB tadi yang kami angkat? Karena seperti tadi, Padang Panjang itu kecil, ketergantungan dari dana transfer itu sangat tinggi, 80,22%. Sumbangan PAD hanya sekitar 19,7%. Harus dimaksimalkan. Harus dimaksimalkan. Kita bukan menambah membeban masyarakat, tetapi optimalisasi potensi pajak yang ada. Nah, dengan ASIK ini, dengan data PBB, BPHTB yang sudah berbasis WebGIS, kita bisa melihat dipetakan ini mana tanah yang kosong, mana yang tanah sudah ada bangunan, ini luasnya berapa. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya ada zona nilai tanah yang terintegrasi dengan BPN. Kita melihat, kita klik ini belum bayar PBB, kemudian ini nilai zona tanahnya sekian, transaksi BPHTB-nya sekian, tanpa kita harus turun ke lapangan. Itu update Pak ya? Update. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya saat ini, sekali lagi, ini tahun depan, ini ada ancaman bagi daerah. Kita Padang Panjang nih, sebagai kota kecil, terkait dengan pajak kendaraan bermotor dan BBNKB. Opsen pajak. Selama ini kita menerima bagi hasil. Menerima bagi hasil itu cukup lumayan lah untuk orang Padang Panjang. Tetapi kita sudah di-warning oleh provinsi bahwa dengan opsen pajak kendaraan tahun depan, kemungkinan Padang Panjang tidak akan menerima sebesar apa yang kita terima dari bagi hasil tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini yang kita kembangkan juga dari ASIK ini, bukan hanya PBB dan BPHTB, tetapi juga bisa integrasikan nantinya, kita tambah fitur-fiturnya, kita juga bisa melihat ini, di rumah si A, ini sudah ada kendaraan, sudah bayar pajak atau belum. Ini bisa kita lacak. Kalau rumah kemudian atau pajaknya ini, plat nomornya, serinya B. Ini bayar pajaknya di Jakarta, tapi operasionalnya di Padang Panjang. Nah, ini juga yang kita lakukan ke depan. Pemirsa pemerhati kebijakan, saya pernah Padang Panjang. Padang Panjang itu kota kuliner juga. Siap, ya. Kota lambung kata orang. Kalau misi lambung itu ke sana. Itu nanti bisa merambah ke rumah makan kah Pak? Misalnya objek pajak ini, ternyata dia depan rumah punya rumah makan nih. Iya, bisa. Bisa terintegrasi nanti. Iya, bisa. Untuk pengembangan depan ya Pak? Iya. Luar biasa ini pemirsa. Nggak sia-sia kita undang Pak Wali Kota hari ini. Kemudian Pak, yang menarik tadi yang cuci rambut di rumah sakit itu salon atau rumah sakit Pak? Rumah sakit. Selama ini, ya kenapa ini yang kami jadikan dasar? Ini berangkat dulu dari kasus COVID ya. Orang trauma. Bahkan kadang pernah rumah sakit itu tutup. Tutup? Ya, 2 hal. Yang pertama takut terinfeksi, tertular. Yang kemudian yang kedua, ini yang masalah klasik juga. Ini terkait dengan sikap mental. Attitude. Nah itu, hospitality. Keramah tamahan. Ini yang masih menjadi PR besar bagi kami. Kalau dari sisi sumber daya, fasilitas, kemudian tenaga medis, Padang Panjang dengan rumah sakitnya tipe C,
Ini sudah lebih dari cukup. Ya, ya. Bahkan kita memiliki 35 dokter spesialis di Padang Panjang. Semuanya lengkap. 35 dokter 35 spesialis. dokter spesialis. Untuk ukuran Kota Padang Panjang dengan rumah sakit TPC itu lebih dari cukup. Nah, tetapi selama ini kita masih mendapatkan keluhan-keluhan dari masyarakat berkaitan dengan layanan. Layanan, Iya. attitude, Bukan kekurangan orang, Iya. kekurangan petugas. cara melayani. Nah, cara melayani. Jadi makanya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah khususnya layanan rumah sakit, kita berikan tambahan-tambahan. Ini bukan hanya berdiri sendiri nih, Ya. si Sultan ini, tetapi diawali dengan si manis namanya. Oh, si manis baru Si manis Sultan. masuk di UGD. IGD ini kita berikan Ya, ya, fasilitas si manis. Orang datang tengah malam atau pagi-pagi diantar pasien oleh keluarganya, sudah dilakukan perawatan, pasiennya digrogi keluarganya menunggu, kita berikan fasilitas, ada snack, makan snack, roti-roti kecil, ada teh juga. Nah, sehingga Supaya nyaman ya, Pak. supaya nyaman. Stresnya hilang. Stresnya hilang, betul. Kita kan mengalami bagaimana keluarga diantar dan lain-lain. Ini kita berikan fasilitas sehingga rumah sakit itu tidak lagi menakutkan. Ya. Nah, kemudian setelah menjalani perawatan, rawat inap, sebelum pulang, ini namanya sentuhan ikhlas pasien sebelum pulang, Si Sultan. Sultan. Nah, kita berikan karena biasanya kalau memang betul-betul pulang, ini kan kelihatan bersih, jangan sampai nantinya kelihatan sakit, aut-autan. Ucal. Kemudian di samping itu juga, ini bisa jadi namanya di rumah sakit berbaur dengan orang-orang yang juga sakit. Jadi sebelum pulang sudah steril lah, sudah bersih sehingga nanti tidak membawa penyakit lagi ke rumah. Nah, kemudian yang tidak kalah penting dengan perawatan pelayanan si Sultan ini, kita sudah treatment, kita latih petugas untuk bisa berkomunikasi secara personal. Kira-kira Pak, Ibu, gimana pelayanan Bu, kami? gimana, Bu? Udah sembuh belum? Betul. Bagaimana yang tidak kalah penting adalah bagaimana layanan selama dirawat. Ya. Ini sebagai feedback, umpan balik pada kita, kekurangan-kekurangan dalam layanan untuk menjadi perbaikan bagi kita. Ya. Nah, Apalagi pasiennya dipanggil nama ya. gitu. Itu lebih sentuhannya. Ini si Sultan yang kedua. Kemudian ditutup dengan lampu Ada lagi sen. nih penutup. Ada lampu sen namanya. Sen namanya. Layanan antar jemput pasien. Oh, Nah, tadi ada orang satu jalan tuh diantar lagi Di antara lain, tapi untuk khusus dalam kota. dalam kota ya. Kenapa? Karena memang kita menyadari urusan kesehatan itu adalah urusan wajib yang mendasar. Jadi masyarakat memang harus dimanjakan. Karena kita hadir, pemerintah daerah hadir, ya untuk melayani masyarakat. Ya, tetapi tidak sampai keluar daerah. Nggak sampai. Tidak. Tapi khusus dalam kota apa? Dalam Banyak yang kota. 23 km. Ya, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Kalau yang sudah ada kendaraan, ya udah pulang dengan keluarga masing-masing. Ya, pantasan Pak Wali Kota PD ya. Iya. Ini memang berbeda dengan yang Ya, lain. ini bisa kita lihat nanti. Bisa kita lihat Pak, Bisa. nanti divisitasi loh Pak. Siap. ya. Kemudian yang terakhir nih Pak Wali Kota, penutup daripada diskusi seputar kebijakan terkini. Mengembangkan memudahkan inovasi ini kan banyak masalahnya Pak. Iya. Masalah yang kita hadapi. Ya kita berhadapan dengan masalah manusia sih sebenarnya. Iya, iya. Bagaimana merubah pola pikir, kayak di rumah sakit tadi, mindset, Iya, iya. pola pikir kita pelayan, kita harus Betul. begini dan begitu. Iya. Kan. Ini bagaimana masalah yang dihadapi Pak namanya, dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Iya. Baik, makasih Pak ya. Jadi memang seperti disampaikan di awal, mengelola pemerintahan ini dengan kondisi saat ini tidak bisa dengan cara-cara biasa. Harus dengan cara-cara yang lebih kreatif. Apalagi kita sudah dihadapkan dengan perkembangan kemajuan Iya, ilmu digital. pengetahuan, teknologi digital. Tidak bisa lagi dengan cara-cara lama. Ini yang sesuatu yang dihadapkan, terutama yang generasi-generasi Ya. menengah ke atas, maksudnya umurnya. Ya. Umurnya menengah ke atas. STW lah ya. ASTW. Yang selama ini sudah menjadi menjadi habitnya. Dari dulu ya seperti ini juga layanan. Kenapa sekarang harus dirubah? Ya. Karena paradigma lama Ya. ini masih ada juga sebagian, walaupun sebagian kecil ya, bahwa pemerintah ini bukan untuk melayani masyarakat, Ya. tetapi jadi raja. Ya. Nah, ini yang secara bertahap mudah-mudahan ini bisa berkembang bahwa kita adalah pelayan masyarakat. Ya. Kita harus sadar itu. Kita harus sadar masyarakat kita digaji dari pendapatan masyarakat, dari yang disumbangkan masyarakat, dari pajak, Ya, dari benar. dan lain-lain. Mereka yang biayai. Mereka yang membiayai. Kita harus layani dengan baik. Kita harus layani dengan baik. Ini yang menjadi. Tetapi di satu sisi teknologi itu bukan barang mahal lagi. Ini masalahnya mau atau tidak. Itu saja. Ini ASIK ini dibangun oleh kawan-kawan BPKD mandiri. Murah kok. Gimana Pak? Murahnya gimana Pak? Ya ini kan
data geospasial ini sudah ada. Ada Jadi data, sudah ada, tinggal sudah manfaatkan. ini kita manfaatkan, kemudian diintegrasikan. Kemudian juga data zona nilai tanah juga ada di BPN. Kita tinggal manfaatkan. Integrasikan, tinggal Dan, iya, dan ini juga kewajiban bagi kita. Informasi publik ini harus sampai juga. Dan masyarakat juga tidak tahu. Ini rumah kami transaksi sekian, tetapi harga pasar yang berlaku seperti ini, Bu. Berarti sudah sampai ke simplifikasi persoalan. Iya. Nggak ada yang sulit kok Betul. kalau kita mau ya. Betul. Masyarakat pun kalau komplain ini datanya, petugas pun tidak bisa ngakal-ngakalin. Ya. Koordinatnya jelas. Sudah jelas, ya. Luar biasa Pak Wali. Ya. Luar biasa Kota Parangpanjang. Berkembang, bertumbuh dengan inovasi, dengan segala keterbatasan yang Iya, betul. ya dulu mungkin orang menganggap Parangpanjang tidak sanggup berotonomi karena luas wilayah. Betul. Tapi hari ini dibuktikan dengan banyaknya inovasi muncul berangkat daripada keterbatasan-keterbatasan. Iya, yang betul, ada. Pak. Pak Wali juga mungkin saya ikat omongannya dengan untuk bisa tetap berada di tempat Anda harus berlari kencang hari ini. Karena dunia itu begitu cepat. Betul. Pemirsa dan pemerhati kebijakan seluruh Indonesia, menarik, singkat, padat, jelas, dan Pak Walinya cukup pede hari ini untuk menyampaikan itu. Kita tutup diskusi seputar kebijakan terkini. Kita tunggu edisi berikutnya. Mungkin banyak yang lebih menarik lagi kita bisa gali di Parangpanjang di program-program dan kesempatan yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wali. Sama-sama, Pak Isman, Pak Peter. Selamat siang. Selamat siang.